إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Kita sudah sepantasnya untuk senantiasa membasahi bibir kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pagi hari ini tidak henti-hentinya nikmat mengucur dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang banyak sekali. Kita lihat, kita rasakan, kita sehat, kita gagah, ya kita masih diberi semangat. Ya karena kalau kita enggak sehat atau sakit, ya tentu sulit mau hadir di majelis ini. Ya. Jangankan sakit yang berat, ya, sakit yang ringan saja kadang kita jadikan sebagai uzur untuk tidak bermajelis ilmu. Untuk menghadirkan diri di majelis ilmu, ya terlebih kalau memang sakit. Nah, ini juga kita syukuri. Ya, kita syukuri dan kita bersyukur, ya kita puji Allah Subhanahu wa taala selalu karena kita termasuk bagian orang-orang yang diberi kesehatan. Demikian juga semangat. Ya, semangat. Kadang diberi kesehatan tapi enggak ada semangat secuil pun untuk apa? Untuk menghadiri majelis ilmu. Ya. Mereka tidak peduli dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Enggak peduli bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oleh sebab itu, ya, yang namanya ilmu itu di majelis ilmu seperti ini. Ya. Harus sadar bahwa setiap muslim, ya, artinya kalau dia berstempel muslim, ya, maka wajib belajar agama. Wajib menuntut ilmu agama. Harga mati artinya. Ngaji itu. Ya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ya, wajib bagi setiap muslim. Jadi wajib belajar agama itu. Cuman ulama juga ada pembagiannya. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah atau fardu ain dan fardu kifayah. Enggak semuanya juga wajib ain. Ya. Ya, contoh yang wajib ain ya mungkin belajar fikih toharoh. Ya, belajar fikih misalnya kalau sholat. Ya. Belajar tentang kalau akidah mungkin ya, belajar akidah. Ya. Dan seterusnya dari berbagai macam ya yang dihukumi fardu ain. Seperti biasa ya, bahwa ya para ulama ketika menyampaikan tulisan atau ketika berbicara ya di hadapan orang ramai, entah di dalam ceramah, entah di dalam rapat, ya, entah di dalam acara-acara yang lain, ya, selalu diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti biasa beliau di dalam mukadimahnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin summa amma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Fa inna min ni'matillahi alaina
an akmala lana dina wa atama lana ni'mata wa arsala ilaina rasulan rahiman bi ummatihi. Ya, kalau yang punya kitabnya biar ruhnya terasa ya, biar nendang. Tip. Fa inna min ni'matillahi alaina. Sesungguhnya ya, fa itu maka, inna itu sesungguhnya, min itu termasuk atau dari, ya, nikmatillah itu nikmat dari Allah, alaina yang dicurahkan di kepada kita, itu maksudnya. Ya. Fa inna min ni'matillahi alaina, ya, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita yaitu an akmala lanad dina, ya, yaitu dia telah menyempurnakan agama Islam, maksudnya bagi kita. Ya. Jadi di situ penulis menyampaikan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sudah menyempurnakan agama Islam ini untuk kita. Ya. Al-yaum apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Baik. Kita lanjutkan. Wa atama lana ni'mata. Dan dia telah menyempurnakan nikmat itu untuk kita. Ya. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan agama Islam untuk kita dan menyempurnakan nikmat itu untuk kita. Ya, jadi nikmat sudah kita diberi anugerah berupa agama Islam yang sempurna, ya. Kemudian ya penyempurnaan nikmat itu juga untuk kita. Wa arsala ilaina rasulan rahiman bi ummatihi. Dan dia Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul, ya, yang rahiman, ya, yang menyayangi umatnya, ya. Jadi ini juga merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasul, di mana rasul itu adalah seorang yang penyayang kepada umatnya. Baik. Fama min khairin illa wadalna alaihi wa ma min syarrin illa wahadzarna minhu salawatullahi wa salamuhu alaihi ila yaumiddin. Ya. Maka tidak ada kebaikan sedikit pun, ya, fama min khairin, maka tidak ada kebaikan secuil pun illa kecuali, ya, dallana wadallana alaihi, ya, kecuali Rasulullah telah menunjukkan kepada kita. Ya.
Jadi semua kebaikan-kebaikan itu sudah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Maksudnya diawali dengan kepada siapa? Teman-teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya para sahabat. Kemudian turun lagi kepada tabi'in dan seterusnya sampai juga kepada kita petunjuk tersebut. Wa ma min syarrin, ya. Demikian juga, ya, tidak ada keburukan sedikit pun illa kecuali, ya, wahadzarna minhu, ya, kecuali kita sudah diperingatkan oleh beliau untuk menjauhinya. Jadi enggak ada keburukan, enggak ada kebaikan sedikit pun yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Demikian juga tidak ada, ya, sedikit pun keburukan yang tidak diperingatkan oleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, jadi tidak ada alasan lagi untuk berbuat baik dan tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan yang buruk. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan itu semua. Jadi tinggal tergantung kita. Ya, kemudian salawatullahi wa salamuhu alaihi ila yaumiddin. Ya. Semoga salawat serta salam tercurah kepadanya sampai hari kiamat kelak. Adalah doa penulis. Ya. Jadi penulis kitab ini Syekh Fuad, ya, bin Abdul Aziz As-Salhubi, ya, As-Salhub. Ya, kitab adab yang cukup terkenal di kalangan asatizah kita, ya, untuk dikaji di hadapan para penuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan. Walaqad kana min jumlatil khairil ladzi dullilna alaihi. Di antara kebaikan yang beliau tunjukkan kepada kita, wasyarri alladzi huzzirna minhu adabun samilat katsiran min umurid dini wad dunya. Ya, di antara kebaikan yang beliau tunjukkan kepada kita dan keburukan yang beliau peringatkan untuk kita, kepada kita, yakni, ya, adabun samilat katsiran min umurdin. Ya. Yakni adab yang meliputi segala urusan agama wad dunya. Ya. Jadi kata Syekh di sini, ya, kebaikan dan keburukan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mencakup urusan dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja, terlebih dunia saja. Tapi dua-duanya, Al-Qur'an, akhirat dan dunia. Fal ibadatu laha adabun. Dan ibadah, ya,
Maka ibadah itu juga ya memiliki adab. Wa mukhalatatun nasi wal ahli wal auladi laha adabun. Ya, demikian juga di dalam bergaul ya dengan masyarakat, dengan orang-orang. Ya. Demikian juga dalam bergaul dengan orang-orang sekitar. Dengan wal ahli, dengan keluarga dan dengan anak-anaknya dan dengan anak-anak ya, di situ juga punya adab namanya. Ya, tahu adab enggak tuh? Tahu adab. Jadi sederhananya ya, ikhwah, adab itu ya kalau kita bahasakan ya, apa-apa yang tidak dinilai baik oleh syariat kecuali ada dia itu. Ya. Apa-apa yang tidak dipandang baik oleh syariat kecuali dia itu ada. Nah, itu adab namanya. Contohnya apa? Adab makan. Misal. Jadi makan itu tidak dianggap baik, tidak dinilai baik kecuali ada si dia itu. Dia itu adab namanya. Nah, apa diantaranya? Misal makannya duduk, sembari duduk. Meskipun ini khilaf ya. Kemudian memulai dengan membaca bismillah. Mengambil dengan makanan yang paling dekat. Ya. Kemudian tidak berlebihan dan seterusnya. Nah, ketika kita makan itu tidak dinilai baik oleh syariat ini kecuali ada itu. Itu adab namanya. Apalagi contohnya? Yang agak buruk, yang bukan buruk. Yang agak ini. BAB aja ya. Adab BAB. Nah, kalau kita mau BAB kita itu kualitas secara syar'i, secara syariat dinilai baik oleh syariat, maka harus ada itu. Apa itu tadi? Adab. Ya. Apa-apa yang tidak dianggap baik ketika BAB kecuali ada si dia. Ada si adab itu. Apa contohnya? Bersegera ketika ada rasa pengen BAB, segera. Ya. Menjauh dari manusia. Salah satunya mungkin kalau di sekitar kita menuju ke toilet. Ya kan? Kemudian apa? Adabnya lagi? Ya mungkin ya diketok pintunya. Jangan nyelonong-nyelonong aja. Siapa tahu yang di dalam nggak konsen juga, terus nggak kunci pintu. Nah, jadi ada adabnya. Diketok, ada orang nggak? Nggak, katanya. Ada itu, ada suaranya kok. Ya. Artinya kalau ada orang, jangan masuk. Ya, jangan dulu masuk kalau nggak diketok. Kalau pintunya dalam keadaan tertutup. Ya kalau terbuka ya udah kelihatan. Nah setelah itu langkahkan kaki apa? Kaki kiri. Karena dia dalam hal-hal yang buruk. Kebalikan dalam ketika adab di masjid. Ya, ketika keluar mendahulukan kaki kiri, masuknya pakai kaki kanan. Nah, kalau di toilet itu kebalikannya. Ya. Kemudian menutup pintu, kemudian dan seterusnya. Nah, itu namanya adab. Nah, jadi kalau adab itu contohnya kita ini akan mengkaji tentang apa? Adabul Quran. Apa artinya? Hal-hal yang dianggap baik ya, yang berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Ya ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, mudah memahami adab itu ya kayak gitu pokoknya. Apa-apa yang dipandang baik oleh syariat ketika dia ada.
Kalau nggak ada dia, namanya nggak ada adab. Nah kan gitu, ya. Maka tidak dinilai baik. Kalau nggak ada adab, tidak dinilai baik sama Allah, ya. Tidak dinilai baik oleh syariat. Makanya terkadang bahasa adab ini digunakan oleh orang-orang yang lagi baper atau marah. Nggak ada adab anak ini. Oh, kayak gitu ya. Nggak ada adab bener. Ya, artinya nggak ada perihal-perihal yang baik. Ya. Seperti antum ini, ya. Kalau antum enggak lah, kan udah belajar ya. Kalau udah belajar itu beda dengan orang yang belum belajar, ya. Baik, kita lanjutkan. Baik. Wal adabu minha ma huwa mustahabbun wa makruhun. Ya. Di antara adab ada yang di sana mustahab dan ternyata ada juga yang makruh, kata Syekh di sini, ya. Di antara adab itu ada yang mustahab, maksudnya dianjurkan, dan ada juga yang makruh, dibenci atau tidak disukai. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa minha ma huwa wajibun wa muharramun. Ya. Di antaranya juga, kata Syekh di sini, adab juga ada yang wajib dilakukan dan ada juga yang diharamkan. Ya. Wa minha ma huwa mubahun wa sawfa yattadihu bayanuha inda qiraatiha. Dan ada juga adab yang mubah, ya boleh-boleh saja dikerjakan. Nah, ini semua akan dijelaskan saat membaca. Wa mimma yanbaghi dzikruhu anna ahlal ilmi minas salafi wal khalafi lam yatruku hadzal babi duna tasnifin bal ullifat fihi rasailu wal kutubu al katsiratu wa la'alla min ashhariha. Baik. Ya. Wa mimma yanbaghi, di antara hal yang seyogianya zikruhu anna ahlal ilmi minas salafi wal khalaf, ya, di antara yang harus yang seyogianya dikemukakan atau disebutkan di sini bahwasanya, ya, para ahli ilmu baik dia dari senior maupun junior, ya, salaf wa khalaf itu kita artikan senior dan junior. Ya, salaf kita yang paling salaf siapa? Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Atau adapun setelahnya ya semakin junior. Ya. Jadi kalau dari sini ke sana semakin senior dan seterusnya. Ya. Dan termasuk apa-apa yang harus disebutkan di sini yaitu bahwasanya para ulama salaf dan khalaf, ya, itu lam yatruku hadzal bab. Mereka itu tidak pernah meninggalkan bab semacam ini. Yaitu bab apa? Bab adab. Meskipun nanti kita akan dahulukan adabul Quran, ya. Sebenarnya ini tentang adab secara umum. Ya. Kita lanjutkan. Bahkan, ya, ullifat fihi rasailu wal kutubul katsiratu, ya, wala'alla min ashariha. Ya, maksudnya sini bahkan kata Syekh Fuad di sini, mereka ahlu ilmi, ya, menulis
risalah mereka dan buku-buku mereka, ya, yang tidak terhitung banyaknya, ya, al-katsirah, ya, tidak terhitung, artinya banyak jumlahnya, ya. Di antara buku yang amat terkenal disebutkan di sini yaitu, ya, Zadul Ma'ad li Ibnil Qayyim Al-Jauziyati. Di antara kitab yang memuat tentang adab ini yaitu kitab siapa? Kitab Zadul Ma'ad. Karya dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita lanjutkan. Wa kitabul adab syar'iyyati li Ibni Muflih. Demikian juga di sana ada kitab Al-Adab Asy-Syari'ah. Ya, Al-Adab Syar'iyyah, karya dari Imam Ibnu Muflih. Kita lanjutkan. Wa kitabu Ghizail Albabi Lis-Safarini. Ya. Ada juga sebuah kitab Ghiza Al-Albab, karya dari Asy-Safarini. Ya. Wa ghairiha minal musannafati. Ya. Dan kitab-kitab yang lain. Banyak. Kita ini sampai jam 10 ya. Kita lanjutkan. Ya, artinya kitab-kitab adab itu banyak. Di sini Syekh menyontohkan ada kitab Ibnu Qayyim, ya, ada kitabnya Ibnu Muflih, ya, ada kitabnya Asy-Safarini tadi, ya, dan banyak lagi. Beliau cuma menyebutkan 3 itu. Kalau disebutkan nanti penuh kitab beliau ini, tebal nanti. Ya. Baik, kita lanjutkan. Walaqad ahbabtu an ulakhisu kalamahum wa a'radu tilkal adaba bi uslubin yakrubu minal fahmi mutahasyian yakrubu minal fahmi mutahasiyan at-tatwil illa izaktadal maqamu zalika. Ya. Walaqad ahbabtu, dan aku sungguh berkeinginan, ya, untuk, ya, ulakhiso, ya, untuk meringkas kalamahum, beberapa ungkapan mereka, wa a'ragatil kal adaba bi uslubin, ya, dan mempresentasikan aspek adab itu, ya, dengan metode, ya, yakrubu minal fahmi, yang lebih mudah untuk dipahami, ya, tanpa bertele-tele, illa izaktado al maqamu zalika, tidak bertele-tele, kata beliau, kecuali jika kondisinya membutuhkan hal tersebut. Ya, artinya beliau ini punya inisiasi, ya, berinisiasi ingin meringkas ungkapan-ungkapan para ulama yang panjang lebar, ya, karena beliau katanya biar mudah dipahami oleh yang membaca dan tidak bertele-tele. Ya, tahu bertele-tele? Hah? Bertele-tele. Bertele-tele itu panjang lebar gitu loh. Ya. Panjang lebar. Jadi mau ringkas-ringkas aja, yang penting mudah dipahami oleh yang membaca, begitu. Baik, kita lanjutkan.
Wa khitaman. Wa khitaman itu penutup maksudnya ya. Wa khitaman. Fa innal kamala azizun wa bulughuhu sa'bul manali. Faman wajada khalalan fal sanudhu. Ya, sebagai penutup, maksudnya sebagai penutup dari mukadimah ini, kata Syekh di sini, ya, fa innal kamal, sesungguhnya kesempurnaan itu ya azizun wa bulughuhu sa'bul manali. Ya, sebagai penutup dari mukadimah ini kata beliau, ya, maka sesungguhnya kesempurnaan itu amatlah jarang ditemukan dan sangat sukar sekali untuk dilakukan. Paham ya? Iya, jadi kita itu pengen sempurna. Tapi biasanya apa? Jarang ditemukan yang sempurna itu. Kesempurnaan itu kata Syekh ini jarang ditemukan. Ya. Dan sampai padanya kata beliau di sini ya amat sukar juga untuk dilakukan. Faman wajada khalalan fal yasudhu. Ya. Maka dari itu ya barang siapa pembaca budiman menemukan kesalahan, maksudnya di sini, maka apa? Betulkanlah. Ya, bijak benar ini ya. Jadi sebagai penutup kata beliau, ya, sesungguhnya kesempurnaan itu amatlah jarang ditemukan. Dan sampai kepadanya juga amat sukar untuk dilakukan. Faman wajada, maka dari itu jika di antara pembaca ini, maksudnya kan kitab, ada yang menemukan kesalahan, maka tolong betulkan, gitu maksudnya. Bahasa inilah ya. Kalau ada kesalahan tolong dibenerin. Nah, gitu. Jangan didiamin. Ya, kalau didiamin antum jadi tentaranya setan. Ya. Ini keterangan dari Syekh Surem ketika kami mengaji dulu kepada beliau. Syekh Suud Surem itu salah seorang imam senior di Masjidil Haram, ya, yang badannya besar. Antum tahu siapa saja? Abdurrahman Sudais, ya. Kemudian Syekh Suud Surem. Nah, itu adalah dua orang yang paling apa di telinga kita ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Syekh Surem, ya, suara yang cukup disukai oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena hihuk, kalau kata orang kita. Tahu hihuk enggak tuh? Hah? Kalau orang-orang Lampung pesisir sini tahu hihuk itu. Kalau hihuk itu orang yang kalau ngomong suaranya masuk ke hidung. Nah, itu Syekh Surem begitu. Dan itu kabarnya disukai oleh orang-orang Arab. Yang suara berdengung ke hidung itu. Jadi kalau antum mau dapat akhwat Arab, hihuin dulu. Ya. Harus belajar untuk bersuara di dalam hidung. Jadi dulu anak ini ya, santri semua ini untuk santri. Dulu kita mondok dulu nggak ada yang kayak sekarang ini. Tapi asik dulu sepertinya. Ya. Dulu itu kadang kita itu tabrakan loh. Ya, tabrakan kan kita itu biasanya asrama di atas, kelas di bawah. Kadang yang dari kelas mau naik ke atas dan yang dari atas mau turun ke bawah itu tabrakan.
ininya baca Quran itu. Jadi ini benar gitu loh. Ya. Apalagi dulu masih muda-mudanya Syekh siapa itu? Musyari Rasid Al-Afasi. Ya. Tapi kalau belajar nanti tanyalah sama ustazah atau ustadznya yang Quran ini. Kira-kira yang direkomendasi ini cara bacanya siapa? Waman wajada nakson. Ya. Dan barang siapa yang menemukan ada kekurangan di kitab saya ini, maksudnya, ya, fal yutimhu, maka tolong sempurnakan. Ya, kalau kurang tolong sempurnain. Ya, jangan didiam-diamin. Ini kembali ke Syekh Surem tadi, ya. Kenapa saya katakan kalau kita mengetahui sesuatu kebenaran kemudian kita diamkan, itu kita termasuk tentaranya syaitan, kata Syekh Surem. Ya. Gara-gara waktu itu sholat kajian itu ada kuburannya masjidnya. Ya. Jadi ada tulab yang bertanya kepada Syekh, gimana apa hukumnya kalau sholat di masjid yang ada kuburannya? Dan bagaimana juga hukumnya bagi yang tahu bahwa di situ ada kuburan tidak mengabarkan kepada yang tidak tahu bahwa di situ ada kuburan. Jadi singkatnya jawaban dari Syekh Sulaim, ya kita ringkas ya nih, kalau kita tahu bahwa di situ ada yang tidak benar, salah, dan kita diam, maka antum termasuk tentaranya setan. Nah, berarti kita tentaranya setan. Nah, jadi kalau ada para pembaca ini mendapatkan kekurangan, maka tolong sih lengkap sempurnakan. Wallahu la yudhi'u ajral muslihina. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, ujung-ujungnya seperti itu. Wallahul musta'anu wa 'alaihi tuklanu wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Katabahu Fuad bin Abdul Aziz As-Salhub. Ini penutup beliau. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah ya kami memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ya, wala haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha agung. Ya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha agung. Salawat serta salam serta keberkahan dilimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, katabahu, ditulis oleh Fuad bin Abdul Aziz As-Salhub. Ya, ditulis oleh Fuad bin Abdul Aziz As-Salhub. Nah, inilah kitab yang akan kita kaji ke depannya. Ya. Kitab apa tadi? Kitab adab. Ya. Dan insyaallah kita akan mulai dengan tapi pertemuan yang berikutnya ya. Ya. Demikian semua ikhwah. Semoga antum bisa memahami apa yang kita sampaikan ini, ya. Karena ini adalah pembuka, muqaddimah di dalam pembahasan kitab adab ini.
Ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Fuad ya Abdul Aziz As-Salhub ini satu kitab yang banyak digunakan oleh asatizah saya perhatikan untuk menyampaikan kajian atau taklim yang berkaitan dengan adab. Tapi di sini yang akan kita dahulukan yaitu adab tentang Al-Qur'an. Ya. Naktafi bihadza, cukup dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.